Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya di Jejak Cafe. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya, mohon bantuannya ya bosku dengan cara like, comment, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Oke ya bosku, sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam ya bosku. Buat bos-bosku yang di grup WhatsApp ataupun di YouTube ya bosku, yang di YouTube itu selamat bos-bosku semua yang mengikuti prediksi gua kemarin malam di YouTube. Itu kemarin kita bisa double kill ya bosku di build 1 dan di build kedua. Oke. Dan di grup WhatsApp ya bosku, mohon maaf dimana laga kemarin ini kita kena song di laganya apa namanya Hamstadnya ya bosku. Di sini kemarin kita pakai handicap ya bosku, tapi di YouTube itu sudah kita pakai over under ya bosku, tapi malah saya pakai handicap ya laga kemarin. Jadi sangat sayangkan di sini Hamstad ini mampu menangkan laga itu dengan skor 2-0 ya bosku, dan dimana kemarin itu kita pegang Ostersund ini di nahan 1,5 ya bosku. Jadi sangat disayangkan laga kemarin ini apes banget ya bosku. Di sini saya malah pakai handicapnya tidak sesuai dengan prediksi kita yang di YouTube. Oke. Jadi 3 build yang saya sharing kemarin itu tiga-tiganya isi Ostersund ini ya bosku. Ostersund di nahan 1,5. Oke, sangat sayangkan ketiga build kita ini tumbang gara-gara satu match. Oke, mudah-mudahan agar nanti malam kita lebih hoki lagi ya bosku. Oke, untuk laga kemarin malam ya bosku, di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas. Nanti buildnya seperti biasa saya tampilkan di awal video ya bosku. Jadi buat bos-bosku yang di YouTube yang mau join di grup WhatsApp kami, untuk nomor WhatsApp itu saya sudah serahkan di kolom komentar. Grup WhatsApp kami itu gratis ya bosku, tidak ada pungutan biaya apapun. Yang penting di sini bos-bosku bermain di satu server bersama kami di bola 365. Jadi buat bos-bosku yang mau join, untuk nomor WhatsApp dan link pendaftaran itu saya sudah lampirkan di kolom komentar ya bosku. Oke, ingat grup WhatsApp kami itu gratis, tidak ada pungutan biaya apapun. Di sini kita lanjut saja, bakalan pergi ke pertandingan kita untuk laga nanti malam ya bosku. Untuk laga kemarin malam ini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku. Dan di laga nanti malam ini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan ya bosku. Oke, dan di akhir dari saya atau pembahasan saya itu saya akan bahas laga Europa League. Oke, dan di sini saya akan awali laga saya yang pertama itu dari Liga Denmark ya bosku, dimana ini sudah memasuki semifinal ya bosku. Oke, di sini Midtjylland yang menjamu PSV untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari leg pertama ya bosku, leg pertama ini sudah dimenangkan oleh Midtjylland itu dengan skor tipis 1-0 ya bosku, itu dengan kemenangan Midtjylland. Oke, jadi kalau kita lihat dari leg kedua yang bakalan kick off jam 00 dini hari ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari segi performa ini sudah jelas Midtjylland yang lebih diunggulkan daripada PSV ya bosku. Oke, kalau kita lihat emang dari 5 laga terakhir saya suka di sini Midtjylland mampu memborong 5 kali kemenangan ya bosku. Apalagi laga nanti malam ini sudah memasuki babak semifinal dan satu tahap lagi bakalan menuju ke final ya bosku. Dan sedangkan ini Midtjylland yang bermain di kandang harusnya bisa memenangkan laga itu tidak begitu sulit ya bosku kalau berhadapan dengan PSV untuk laga nanti malam. Kalau juga kita lihat ya bosku di 5 laga terakhir Midtjylland, di sini Midtjylland mengantongi 4 kali kemenangan ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal ini masih terbuka lebar ya bosku. Karena sini PSV yang lagi ketinggalan ya bosku, itu tinggalan 1 gol. Apalagi sini PSV yang bermain di away tidak begitu bagus. Saya rasa sini PSV hanya bisa mencetak 1 gol ya bosku untuk laga nanti malam, itu tidak lebih. Oke, menurut saya. Jadi kemungkinan laga ini bakalan dimenangkan oleh Midtjylland itu dengan skor 2-1. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bosku bisa pegang Midtjylland di handicap
1 atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor bisa dimenangkan oleh Midland itu dengan skor 3-1. Oke, menurut versi gua. Oke, jika nanti ada smart feeling bisa digunakan, jika kurang bisa di skip ya bosku. Di sini kita lanjut saja, bakalan bahas pertandingan kita yang kedua. Di sini saya ada di Liga Greece Super League ya bosku. Oke, di mana sini Poak yang menjamu Olympiakos ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, di mana dua klub ini yang berada di top performanya ya bosku. Olympiakos yang berada di peringkat pertama, sedangkan PAOK yang berada di peringkat 2 ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari laga head to head ya bosku, di mana di 5 laga terakhir head to head kebanyakan laga ini dengan laga imbang ya bosku. Di 3 laga terakhir itu dengan hasil imbang, dan 2 laga terakhir itu dimenangkan oleh Olympiakos 1 kali dan PAOK 1 kali. Jadi kalau kita lihat dari segi performa dua klub ini, kita bisa bilang performanya ini imbang ya bosku. Kalau kita lihat emang dari laga head to head, dua klub ini sering mengalami pasang surut ya bosku. Jadi kemungkinan laga nanti malam ini bakalan terjadi over goal ya bosku. Kalau lihat performa PAOK yang bermain di kandang di sini, rata-rata itu dia bisa mencetak gol ya bosku. Apalagi Olympiakos yang notabene bermain di UE ini kita bisa bilang cukup bagus ya bosku. Olympiakos yang bermain di UE ini mentalnya berada di ratas rata-rata ya bosku. Itu dia menempati peringkat pertama bermain di UE atau di tandang ya bosku. Jadi Olympiakos ini tidak bermasalah bermain di kandang, walaupun bermain di kandangnya PAOK ya bosku. PAOK yang juga rata-rata itu juga bisa mencetak gol bermain di kandang. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under untuk laga nanti malam, kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal. Jadi di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam pegang Olympiakos di handicap seperempat. Oke, jangan lebih dari handicap 4 untuk mengantisipasi kalau laga ini bakalan terjadi imbang. Oke, namanya kita bermain parlay ya bosku. Kalau kalah satu kita song semua. Oke, jadi di sini saya menyarankan bos-bosku untuk pegang Olympiakos di handicap seperempat atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Next bosku, kita pergi ke pertandingan kita yang ketiga. Di sini saya ada di Rusia bosku, dimana sini Krasnodar ini menjamu Lokomotiv Moskow untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat emang dari performa ini Lokomotiv Moskow yang jauh lebih diunggulkan ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara, Lokomotiv Moskow ini emang di pertengahan musim itu dia berada di peringkat 6 ya bosku. Tapi kalau kita lihat performa Lokomotiv Moskow ini, dia sudah, kita bisa bilang ini sudah mulai performanya kurang stabil ya bosku. Atau kalau kita bandingkan dengan performanya Krasnodar, ini lebih mendingan performanya Lokomotiv ya bosku. Apalagi kalau kita lihat dari laga head to head, di 2 laga head to head terakhir ini Lokomotiv Moskow mampu menangkan laga ya bosku. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ya bosku, karena di sini Lokomotiv Moskow yang bermain di kandang kurang bagus ya bosku. Apalagi sini Krasnodar ini yang bermain di kandang ini juga kita bisa bilang cukup kuat bermain di kandang ya bosku. Lokomotiv Moskow hanya mengandalkan bermain di kandang ya. Kalau di kandang ya bosku, kalau dia bermain di UE atau di tandang, di sini Lokomotiv Moskow yang agak rapuh ya bosku. Pertahanannya itu juga agak rapuh kalau kita lihat dari Lokomotiv Moskow ini. Oke, jadi kalau kita lihat ya bosku, karena Lokomotiv Moskow yang tidak bagus bermain di UE atau di tandang, saya rasa untuk laga nanti malam lebih bagus pegang Krasnodar ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat dari head to head terakhir itu Krasnodar itu dibantai 2 kali beruntun ya bosku. Jadi ini kesempatan Krasnodar untuk bisa membalik keadaan atau membalas dendam untuk laga nanti malam. Bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Krasnodar di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2/4. Perkiraan skor dari saya ini bisa 2-1 dimenangkan oleh Krasnodar. Oke, jika nanti ada smart feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Dan di prediksi kita yang keempat ya bosku, di sini saya ada di Republik Ceko ya bosku, dimana sini Slovako berhadapan dengan Sparta Praga ya bosku. Oke,
Jadi kalau kita lihat dari segi line up, sini ada 2 pemain sudah dipastikan bakalan absen dari klub Sparta ya bosku, dan ada 1 pemain yang bakalan absen dari klub Slovako. Jadi kalau kita lihat ya bosku di 5 laga terakhir head to head, di sini kita bisa bilang Sparta Praga ini lebih diunggulkan ya bosku, itu dengan bisa mengantongi 4 kali kemenangan, dan 1 laga itu hanya dikantongi sama Slovaka itu dengan skor 4-0 ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari laga head to head dan dibandingkan dengan performa 5 laga terakhir untuk 2 klub ini, di sini saya lebih menjagokan Sparta Praga ya bosku. Walaupun di sini dia bermain away, saya rasa kalau Sparta Praga ini berhadapan dengan Slovako, saya rasa tumbang Sparta Praha ini agak sulit ya bosku. Kemungkinan di sini saya lebih bermain di over under untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, bosku bisa pegang Sparta Praga di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Next di sini kita lanjut ke laga kita yang terakhir atau di super big match kita. Di sini kita ada di Liga Champion, oke. Mana sini Real Madrid yang menjamu MCT untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari leg pertama ya bosku, sini MCT yang sudah unggul 1 gol ya bosku, itu dengan skor 3-4 ya bosku di leg pertama, itu dengan kemenangan MCT. Jadi kalau kita lihat ya bosku, karakter dari Liga Inggris ya bosku, yang saya analisa ya bosku berapa laga-laga ke belakang ini ya bosku, Liga Inggris kalau sudah menang di leg pertama, cenderung di leg kedua itu dia bakalan lebih bertahan, oke. Kemungkinan nyerang itu kita persentasekan itu 30% dan 70% itu bertahan, oke. Jadi kalau kita lihat ya bosku, performa Real Madrid ya bosku, Real Madrid kita lihat laga dia berakhir berhadapan dengan Chelsea, sini Real Madrid agak keteteran di babak pertama ya bosku, tapi dia bisa comeback di babak kedua, tapi tidak untuk laga nanti malam. Saya rasa sini MCT bisa bertahan untuk laga nanti malam. Kemungkinan MCT tumbang agak sulit ya bosku. Kalau menurut saya tidak mungkin rasanya kalau MCT ini gagal kedua kalinya ya bosku, dimana di Liga Champion tahun lalu itu dia digagalkan sama Chelsea. Di sini saya rasa MCT yang punya tekad kuat untuk laga nanti malam bisa lolos ke babak final. Saya rasa ini sangat peluangnya sangat besar banget ya bosku. Oke, kemungkinan pemain-pemain MCT ini lebih semangat untuk laga nanti malam karena ini sudah mendekati akhir puncak dari MCT ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang. Di sini saya juga jaga-jaga ya bosku untuk laga nanti malam, bisa aja kita blunder. Oke, mudah-mudahan aja tidak ya bosku. Untuk jaga-jaga untuk laga nanti malam, kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang nih masih terbuka lebar. Bosku bisa pegang Real Madrid di nahan 3/4 atau bisa bermain di under 3,5 untuk laga nanti malam. Kalau terjadi over goal saya rasa tidak ya bosku, karena sini MCT yang lebih cenderung bertahan, oke. Seperti yang saya bilang, persentase kalau kita persentasekan ya bosku, 30% dia menyerang dan 70% itu dia bakalan lebih ke bertahan. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, bosku bisa pegang Real Madrid di nahan 3/4, dan untuk over undernya bosku bisa bermain di under 3,5. Oke bosku, sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam. Mudah-mudahan ada kesamaan feeling. Mari kita gaskan bersama, oke. Dan kita lanjut ke build parlay kita ya bosku. Di build parlay pertama, oke. Di build parlay pertama bosku itu bisa pegang Real Madrid di under 3,5 dan Krasnodar di over 2/4 ya bosku, dan Sparta Praha di over 2/4, oke. Dan di build parlay 2 bosku bisa pakai Real Madrid di under 3,5, Midtjylland di handicap 1 ya bosku, Midtjylland di handicap 1, dan Krasnodar di over 2/4, Olympiakos di over 2/4, Sparta Praha di over 2/4, oke.
Dan untuk single bet boom bos-bosku bisa pakai Real Madrid di handicap nahan 3/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada senang feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.